Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adliana. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dengan jurusan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Tri Wulandari. Sini saya akan membahas materi tentang metode penelitian akuntansi. Baiklah, saya akan memulai pembahasan dengan judul metode penelitian akuntansi. Pada bab pertama, teori dan penelitian. Pengertian teori. Teori adalah sekumpulan ide, pengetahuan tentang sesuatu hal, dan konsep-konsep yang terorganisasi dan saling terkait satu dengan yang lainnya, yang membentuk pengetahuan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Teori secara ideal dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan sebuah fenomena untuk memperoleh hasil tertentu yang diharapkan. Berdasarkan berbagai pemaparan tersebut, teori memiliki seperangkat ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, berisikan seperangkat asumsi sebagai titik awal sebuah skenario. Yang kedua, menceritakan seperti apa sebuah fenomena, bagaimana dan mengapa fenomena tersebut berubah atau berkembang. Yang ketiga, terdiri dari konsep-konsep yang saling terkait sebagai sebuah sistem ide. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat di antara konsep-konsep tersebut dengan penjelasan spesifik pada konteks apa terjadi hubungan seperti apa. Kemudian, mencerminkan konsisten logika berpikir. Selanjutnya, memungkinkan untuk diuji dan dimodifikasi melalui observasi. Dan yang terakhir, meliputi kemungkinan kondisi ketidakpastian sebagai sebuah keterbatasan dari skenario tersebut. Selanjutnya, bagaimana teori berkembang? Dalam memahami dan menjelaskan bagaimana suatu teori berkembang, ada beberapa pendekatan, antara lain induktivisme, falsifikasi, research programs, paradigma kun, dan anarkisme, menurut Matthews dan Pereira tahun 1996. Pertama, induktivisme. Penalaran deduktif berangkat dari observasi tentang sebuah fenomena yang bersifat khusus untuk menggeneralisasikan kondisinya pada suatu lingkup yang lebih besar. Kedua, falsifikasi. Pendekatan ini dianggap memiliki kelemahan khususnya karena terlalu bergantung pada observasi untuk mengkonfirmasi apakah sebuah teori berlaku atau tidak. Ketiga, research programs. Pendekatan ini dikemukakan oleh Lakatos tahun 1974. Menurutnya, pendekatan ini, teori dan sains, akan berkembang melalui penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan 3 komponen dalam program penelitian, yaitu negative heuristic atau lapisan terdalam, protective belt atau lapisan tengah, dan positive heuristic lapisan terluar. Lanjut, kita membahas paradigma Kuhn. Pandangan ini berasal dari Thomas Kuhn yang dikemukakan pada tahun 1970 yang mengatakan bahwa sains dan teori berkembang melalui rangkaian tahapan-tahapan tertentu. Kemudian ada teori anarki. Pandangan ini dikemukakan oleh Feyerabend pada tahun 1975 yang mengklaim bahwa tidak ada satupun pendekatan di atas yang berhasil menjelaskan secara tuntas bagaimana sains dan teori berkembang. Menurutnya, sains dan teori dapat berkembang dengan cara apa saja dengan karakteristiknya masing-masing yang khas dan berbeda-beda sesuai karakteristik dari suatu sains atau teori. Lanjut, kita membahas pengertian penelitian. Penelitian adalah usaha manusia yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan. Sebagaimana berteori, penelitian juga merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh setiap orang baik disadari maupun tidak. Karena setiap waktu kita selalu menemukan hal-hal baru dan senantiasa mencari penjelasan atau jawabannya tentang penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Metode penelitian adalah strategi umum dalam melakukan penelitian termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Tahapan ini meliputi pendekatan yang dipilih, atau positivisme atau alternatif, penetapan tujuan studi, perumusan research question,
pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Kemudian penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Tidak ada jaminan pasti bahwa penelitian ilmiah akan menghasilkan temuan yang lebih baik atau bermanfaat daripada penelitian non-ilmiah. Suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu purposive, systematic, logic, rigor, dan replicable. Tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibedakan menjadi exploratory, descriptive, explanatory, dan experimental research menurut Newman 2003 dan sekarang tahun 2003. Penelitian eksplorasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang suatu fenomena yang belum pernah atau sangat sedikit diketahui atau diteliti sebelumnya. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang detail-detail spesifik dari sebuah situasi, lingkungan sosial, atau hubungan. Explanatory research bertujuan untuk mencari sebab dan alasan dari terjadinya sebuah fenomena, tidak hanya what, who, dan how, namun juga menjawab why. Penelitian eksperimental bertujuan untuk mengetahui reaksi dari individu-individu yang sejenis terhadap berbagai lingkungan yang berbeda atau individu-individu yang berbeda terhadap lingkungan yang sama. Untuk penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif atau positivisme, research question yang sering dilengkapi dengan hipotesis, yaitu pernyataan tentang hubungan antar variabel yang perlu diuji kebenarannya sebagai dugaan jawaban dari research question terkait. Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, research question tidak perlu dilengkapi hipotesis, karena pada hakikatnya penelitian ini membutuhkan jawaban yang detail dan mampu menangkap kompleksitas dari fenomena yang diteliti. Manfaat penelitian, ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Menurut Zygmunt pada tahun 1997, penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu sains secara umum dengan mengevaluasi dan mengembangkan konsep atau teori yang ada dalam bidang sains tersebut. Penelitian dasar. Yang pertama, titik berat penelitian untuk memuaskan keingintahuan akademik dari peneliti itu sendiri. Kedua, kualitas penelitian dinilai dengan menggunakan standar akademik oleh masyarakat akademik. Yang ketiga, manfaat utama adalah untuk memberikan kontribusi teoritis. Keempat, ukuran keberhasilan adalah pada saat laporan penelitian dipublikasikan pada jurnal akademik serta berdampak pada masyarakat akademik. Penelitian terapan. Yang pertama, penelitian adalah bagaimana dari sebuah pekerjaan yang seringkali didanai dan ditentukan tujuannya oleh pemberi kerja. Kedua, kualitas penelitian dinilai oleh pemberi dana berdasarkan sejauh mana hasil penelitian tersebut memenuhi kepentingannya. Ketiga, manfaat utama adalah menghasilkan rekomendasi yang dapat bermanfaat secara praktis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Keempat, ukuran keberhasilan adalah pada saat rekomendasi tersebut digunakan oleh pemberi dana untuk memecahkan masalah yang ada. Konklusi, teori merupakan inti dari suatu sains yang digunakan oleh manusia dalam membantu memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan lingkungannya. Namun satu hal yang tak dapat ditinggalkan adalah bahwa perkembangan teori dan sains tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Bab 2 ada etika dalam penelitian. Kepentingan pengembangan sains tidak jarang diartikan sebagai sebuah pembenaran bahwa sains dapat dikembangkan kemana saja demi sains itu sendiri. Pandangan bahwa sains adalah bebas nilai dapat membawa penelitian ke teknologi yang bersifat menghancurkan atau merusak peradaban manusia. Kepentingan pribadi peneliti terkait dengan jenjang karir dan kompensasi finansial yang diterima. Hak-hak dari partisipan yang diteliti. Seorang peneliti harus menghargai dan melindungi hak-hak dari yang diteliti, tidak saja secara fisik, namun juga psikologis atau mental. Kepentingan masyarakat. Masyarakat berkepentingan dengan manfaat potensial dari sebuah penelitian bagi kehidupan yang lebih baik. Diseminasi hasil penelitian bagi kepentingan publik dan pertanggungjawaban dana. Etika dan hukum formal. Batasan etika tidak selalu sama dengan hukum formal.
Belum tentu yang tidak melanggar hukum formal atau legal pasti etis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti, yaitu plagiarisme, kejujuran dalam penelitian, perlindungan terhadap identitas pribadi dari pelaku objek penelitian, akses ke objek penelitian. Lanjut, independensi peneliti, pelecehan terhadap pelaku objek penelitian, informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian tentang konsekuensi penelitian yang dilakukan. Konklusi, dalam hal ini diperlukan usaha proaktif dari peneliti untuk mencari masukan dari berbagai sumber guna memastikan agar penelitiannya tidak menimbulkan masalah etika di kemudian hari. Kemudian bab 3, ada berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah. Dua pendekatan dalam penelitian ilmiah. Secara umum dapat dikatakan dua pendekatan dalam penelitian ilmiah, yaitu pendekatan positivisme atau kuantitatif dan alternatif atau kualitatif. Kedua pendekatan tersebut memiliki filosofi berpikir yang berbeda tentang ontologi, epistemologi, dan asumsi sifat manusia menurut Hopper dan Powell pada tahun 1985. Kita akan membahasnya satu persatu dari pendekatan positivisme. Diadopsi dari ilmu eksekta, positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. Selanjutnya, pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif sendiri mempunyai banyak variasi, antara lain pendekatan interpretif, kritikal, fenomenologi, feminisme, dan postmodernisme. Yang paling sering dijumpai dan akan dibahas di sini adalah interpretif dan kritikal. Pendekatan interpretif menurut Newman pada tahun 2003 beranggapan bahwa pemahaman atas suatu fenomena sosial dapat diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara mendetail, di mana teks di sini dapat diartikan sebagai suatu pembicaraan tulisan atau gambar. Pendekatan lebih menekankan pada keterlibatan peneliti secara langsung dan intensif dalam kasus yang menjadi objek studinya untuk menemukan makna yang paling dalam dari suatu fenomena. Pendekatan kritikal, menurut Newman 2003, pendekatan kritikal lebih bertujuan untuk memperjuangkan suatu ide dari peneliti untuk membawa perusahaan substansial pada masyarakat. Aspek-aspek kunci pembanding antara positivisme, interpretif, dan kritikal. Ada beberapa aspek kunci yang dapat digunakan untuk membedakan secara ringkas ketiga pendekatan di atas. Alasan melakukan penelitian, asumsi tentang sifat dari realitas sosial, asumsi tentang sifat manusia, sifat dari teori yang dihasilkan, penjelasan yang dianggap baik, bukti yang dianggap baik, jenis penalaran utama dalam melaksanakan penelitian, nilai-nilai pribadi para pelaku, dan metode penelitian yang digunakan. Keunggulan pendekatan kualitatif atau alternatif adalah pemahaman yang diperoleh lebih mendalam karena sifat studinya yang intensif. Namun keterbatasannya adalah jangka waktu penelitian relatif lebih lama dan ruang lingkup studi lebih sempit. Selanjutnya, konklusi. Bab ini telah membahas berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah serta bagaimana pendekatan tersebut mempengaruhi cara pandang terhadap eksistensi akuntansi dan bagaimana mempelajarinya sebagai sebuah sains. Secara umum, ada pendekatan positivisme dan alternatif, atau yang dibahas adalah interpretif dan kritikal. Tidak ada cara untuk mengatakan pendekatan mana yang lebih superior. Yang terpenting bagi seorang peneliti adalah konsistensi dan penerapan pendekatan di atas sebagai sebuah titik berat dalam penelitiannya. Dengan demikian, pemisahan yang kaku antara penelitian kuantitatif dan kualitatif sebenarnya juga problematis. Yang terpenting untuk disadari adalah seorang terpelajar seharusnya memiliki kerendahan hati untuk senantiasa mengakui bahwa tidak ada satupun alat ciptaan manusia yang sempurna, dan perkembangan peradaban kemanusiaan adalah proses saling belajar dan saling melengkapi di antara seluruh anggota umat manusia.
Sekian pembahasan dari saya mengenai metode penelitian akuntansi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.